Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semuanya. Jadi selamat datang kembali di kelas online Primagama untuk UTBK 2020. Dan hari ini saya, Mas Yuda, akan menjadi moderator kalian. Hari ini kita akan belajar tentang tes wawasan kebangsaan bersama Mas Helmi. Nah, jadi langsung saja seperti biasa, kita akan memberikan waktu untuk pemateri menjelaskan. Kalau misalnya diberikan kesempatan bertanya, silakan aktifkan mic-nya. Tapi kalau misalnya dalam penjelasan, kalau bisa di-mute saja dulu, takutnya ada suara-suara yang mengganggu pemateri, gitu ya. Jadi untuk itu langsung saja kita mulai. Saya persilakan Mas Helmi untuk menyampaikan materinya. Silakan Mas. Oke, siapnya. Makasih Mas atas waktunya. Kita langsung aja untuk meneruskan apa yang sudah kita pelajari di pertemuan yang pertama di minggu yang lalu. Materi kita hari ini kita fokusnya nanti kita ke pembahasan soal-soal latihan supaya lebih mudah kita komunikasinya. Nanti ketika saya coba jabarkan atau jelaskan materi, sekalian kita membahas soal di sini ya. Nah, untuk para adik-adik di sini yang nanti kalau mau bertanya ketika kita membahas beberapa soal, kalau itu dianggap masih kurang jelas silahkan ditanyakan nanti ya. Oke, langsung saja. Kemarin kita sudah bahas sampai nomor 12. Setelah nanti sedikit mungkin ada di sela-sela waktu di sini nanti juga saya jelaskan penjelasan tentang Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebelum nanti kita masuk ke pasal-pasalnya, harusnya di undang-undang itu adik-adik nanti yang wajib sekali nanti adik-adik paham, yaitu tentang bagaimana kita memahami tentang makna atau arti dari setiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terutama di bagian preambul atau pembukaannya. Nah, mungkin kita langsung aja ke pembahasan soal dulu untuk mencoba memahami tentang kemarin kalau tidak salah, mungkin saya juga agak lupa tentang kita membahas sudah sampai nomor 11 ya, tentang penerimaan dan pengeluaran APBN itu kemarin didasarkan pada asas berimbang ya. Oke, kita langsung saja ke nomor 12 ya. Barang given ya, ini sebenarnya pelajaran ekonomi sebenarnya atau pelajaran yang diajari di pelajaran IPS untuk pelajaran SMP atau untuk di SMK ini masuk dalam IPS terpadu. Barang given itu adalah merupakan barang inferior akan mengalami peningkatan jika harga barang itu. Jawabannya kira-kira di sini ada yang bisa menjawab? Halo? Nah, barang given itu kalau kita ambil contoh paling sederhana itu adalah kita ambil contoh pakaian bekas misalkan ya. Kalau di negara-negara Eropa itu seperti misalkan roti yang dipakai dalam kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau di sini kalau barang given kita ambil contoh di sini banyak kalau adik-adik cari di internet, di Google misalkan barang given itu dicontohkan dengan pakaian bekas ya. Jadi barang given itu mengikuti ini agak sedikit bertentangan dengan teori ekonomi, baik teori konsumsi atau teori penawaran dan permintaan. Karena kalau kita pahami bahwa dalam teori permintaan itu apabila harga barang itu mengalami kenaikan, maka biasanya permintaan itu akan mengalami penurunan. Tapi berbeda dengan barang given di sini, di barang itu akan mengalami penurunan jika harga barang itu turun, tetapi juga akan berbanding lurus apabila barang itu mengalami kenaikan, maka juga akan mengalami banyak eh, peningkatan. Berarti jawaban di sini yang paling tepat itu adalah eh, C ya. Oke, sampai di situ ada yang ditanyakan untuk adik-adik yang sebagai peserta di sini. Tapi sebenarnya untuk materi tes wawasan kebangsaan ini sebenarnya bukanlah materi substansi yang pokok dan wajib adik-adik harus pahami ya. Karena ini berhubungan dengan pengetahuan umum saja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal nomor 13. Nah, kemarin di pertemuan awal sudah saya jelaskan bahwa dalam
pemahaman kita tentang dasar negara, baik itu Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945, yang wajib adik-adik paham itu tentang nanti latar belakang atau sejarah kemunculan dari yang namanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Nah, adik-adik juga harus paham tentang yang namanya kemarin sejarah kemunculannya itu tidak lepas dari yang namanya sidang BPUPK ya, yang kemarin I-nya tuh saya hilangkan karena sebenarnya dalam sumber sejarah tidak ada kata I di belakang kata K. Di orang yang pertama kali menggunakan istilah Indonesia di dalam kata BPUPK itu adalah sejarawan bernama Notonegoro dalam bukunya Sejarah Indonesia. Jadi sebenarnya dalam sumber aslinya tidak ada yang namanya kata I di belakang persiapan kemerdekaan saja. Tidak ada kan yang bisa diklarifikasi dan dipahami. Nah, kita lanjut tadi ke nomor 13 ya. Sidang pertama BPUPK itu dia membahas tentang apa? Jawabannya itu adalah B ya. Mereka merumuskan tentang dasar negara. Mereka merumuskan tentang dasar negara yaitu dalam sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tadi ada 3 tokoh yang mengusulkan usulan dasar negara yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo dan Insinyur Soekarno ya. Nah, nanti yang wajib adik-adik harus paham juga tentang beberapa usulan-usulan yang diusulkan oleh 3 tokoh tersebut. Karena kalau ada di soal tes wawasan kebangsaan, biasanya yang sering ditanyakan itu kita disuruh yang namanya menyebutkan itu usulan dari siapa. Nah, apakah itu usulan dari Yamin, apakah itu usulan dari Supomo, apakah itu usulan dari Insinyur Soekarno. Pokoknya ciri-ciri bentuk soalnya biasanya nanti ada perhatikan usulan dasar negara berikut. Nanti misalkan ada 1, 2, 3, 4, 5. Lalu nanti ada pertanyaannya usulan dasar negara di atas itu adalah usulan dari siapa. Nah, untuk menyederhanakannya supaya adik-adik mudah paham dan mengerti, pokoknya kalau itu usulan dari Muhammad Yamin, di ciri-cirinya itu selalu ada kata pri-pri ya di awal dari kalimat usulannya. Nah, kemudian yang kedua nanti usulan dari Mr. Supomo, pokoknya kalau ada kata kekeluargaan dalam usulan tersebut maka itu usulan dari Supomo. Tapi kalau nanti ada usulan dari Soekarno, karena Soekarno itu menggunakan bahasa yang cukup tinggi dalam setiap usulan-usulan yang disampaikannya, maka ingat saja di bagian kedua itu ada kata internasionalisme. Jadi pokoknya supaya adik-adik mudah memahami saja, karena kita mencoba belajar bagaimana belajar cepat ya, dan paham supaya tidak terlalu kita harus membaca ke 5 poin usulan dari setiap tokoh tersebut. Ya memang untuk mudah paham dan mengerti harus mengerti dan hafal semuanya, tetapi kalau waktu kita terbatas untuk belajar, maka kita mencari bagaimana kita fokus dan mudah memahami. Ingat tadi kalau Yamin, identiknya itu selalu ada kata pri-pri, kalau itu usulan dari Supomo, ada kata kekeluargaannya dalam usulannya, kalau usulan dari Insinyur Soekarno ada kata ya halo, terputus ya jaringan. Agak terputus tadi Mas. Ya, terputus. Ya. Bisa didengar ya? Itu semuanya Langsung disumberkan lanjut dari lagi Mas. Pancasila. Nah, ini penting untuk diketahui oleh rekan-rekan sekalian. Yang kedua, Mas, sendiri. Oke ya, next ya, lanjut ya. Jadi ini
di sini kita harus paham, ini saya bilang tadi merupakan satu peristiwa yang harus dipahami. Ini sebenarnya kalau kita bicara tes wawasan kebangsaan, ini masuk dalam konteks yang namanya nasionalisme. Di bagaimana cara kita menumbuhkan paham-paham nasionalisme berarti harus memahami tentang bagaimana sejarah perjuangan bangsa, terutama dalam kita menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kan di awal kemarin sudah saya jelaskan bahwa ketika kita belajar tes wawasan kebangsaan atau TWK, maka yang harus kita pahami pertama kali itu dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir itu adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di dalam pemahaman NKRI itu kita harus paham tentang yang namanya sejarah perjuangan bangsa untuk menyatukan dan bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan. Nah, jadi konteks di sini kita sederhanakan saja. Yang wajib kita ingat itu di situ ada A, B, dan C. Itu yang perlu mungkin menjadi garis di garis bawahi ya, yaitu Dwikora, Trikora, dan Tritura. Nah, kita sederhanakan kalau Dwikora itu pokoknya konteks isi di sana lah kita berhubungan dengan konfrontasi dengan Indonesia dengan Malaysia, itu berhubungan dengan wilayah perbatasan. Yang ada isi di dalamnya itu adalah berupa ultimatum yang bunyinya Ganyang Malaysia. Kalau yang B itu Trikora, 3 komando rakyat, ini berarti berhubungan dengan yang namanya pembebasan Irian Barat. Nah, kalau Tritura, 3 tuntutan rakyat, ini berarti berhubungan dengan bagaimana kondisi Indonesia ketika runtuhnya Orde Lama yang berhubungan dengan bubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Nah, jadi kalau ini berhubungan dengan Irian Barat, berarti jawabannya adalah Trikora, 3 komando rakyat. Nah, kalau kita pahami juga 3 komando rakyat atau Trikora inilah merupakan operasi militer terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Ya. Sampai di situ, adakah yang ditanyakan? Maka bukan hanya misalnya Iya, jaringannya kecil. Kayaknya ini sambungan dari Mas Helminya lagi terputus. Sambil menunggu ya. Ya silakan Mas, mungkin bisa difasilitasi Mas. Mas Helminya sinyalnya sudah kembali. Silakan disiapkan pertanyaan kalau tadi kira-kira masih ada pertanyaan buat teman-teman. Oh iya ya. Jadi boleh. Kamu nulis kah? Halo.
Halo? Ya udah. Ya. Oke. Silakan Mas, lanjutkan Mas. Oke, lanjut. Oke, jadi langsung Oke, kita next lagi ya. Tadi kita sudah sampai ke pembahasan nomor lupa jadinya nih kan. Oke ya, nomor 15 ya. Tadi yang perlu diingat di sini yang sering jadi pertanyaan kalau ada berhubungan dengan pemilu pertama tahun 1955 selain yang namanya ini opsi lain ya, yang kemungkinan ditanyakan kalau ada pertanyaan biasanya di pemilu 1955 ini selain ditanyakan itu pemilihan memilih apa, juga ada kemungkinan ditanyakan itu terjadi pada masa kabinet siapa, karena ini merupakan suatu prestasi pada masa kabinet Burhanuddin Harahap ya, pada masa demokrasi liberal. Ya, kemudian kalau kita berpahami juga ada pertanyaan opsi lain yaitu partai pemenang dalam pemilu pertama 1955. Nah, itu yang sering ditanyakan kalau ada soal yang menyangkut tentang pemilu ya, pertama 1955. Nah, tapi ingat juga ada tambahan tadi, kalau pemilu pertama tadi itu dilaksanakan dalam iklim yang sangat demokratis. Nah, pemilu 1955 ada 4 partai pemenang pemilu yang partai besar saat itu. Yang pertama itulah PNI, Partai Nasionalis Indonesia. Yang kedua itu ada Masyumi. Yang ketiga itu ada NU. Dan yang terakhir itu ada Partai Komunis Indonesia atau PKI. Itu 4 partai pemenang dan perolehan suara terbanyak dalam pemilu pertama 1955. Dan tujuan pemilu pertama 1955 ini adalah untuk memilih anggota DPR dan konstituante. Jadi jawabannya itu adalah C ya, memilih anggota DPR dan konstituante. Sorry ya. Oke, sampai di situ ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Kita lanjutkan. Nomor 16, komponen utama dalam sistem pertahanan negara. Perhatikan baik-baik ya. Harus kita pahami, di sini kadang-kadang kita tertukar antara pemahaman tentang yang namanya pasal 27 ayat 3 dengan pasal 30 ayat 1 ayat 1 ya. Karena kadang-kadang kita ini yang ditanyanya ini kalau berhubungan dengan pertahanan keamanan. Itu berarti jawaban kita adalah pasal 30, tapi jika ada pertanyaan biasanya yang berhubungan dengan bela negara, ya tiap warga negara itu ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara. Jadi kuncinya di pertahanan keamanan itu pasal 30 ayat 1, tapi kalau ada bentuk pertanyaan tiap warga negara itu ikut serta dalam usaha bela negara, maka itu jawabannya pasal 27 ayat 3. Di dua hal ini yang merupakan unsur pokok yang berhubungan dengan semangat nasionalisme orang Indonesia tentang kesiapsiagaan dan kewajiban mereka dalam usaha pertahanan, keamanan, dan bela negara. Nah, ini harus digarisbawahi pasal ini, tolong nanti adik-adik dibaca dengan baik. Nah, kalau kita pahami bunyi pasal 30 ayat 1, pasal 30 ayat 2, 30 ayat 3, 30 ayat 4, itu menyebutkan bahwa di pasal 30 ayat 1 itu menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara itu wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara. Lalu di pasal 30 ayat 2, ini sebenarnya adalah bunyi pasal 30 ayat 2, yang menjadi kekuatan utamanya itulah TNI dan Polri. Berarti jawabannya ini bunyi pasal 30 ayat 2. TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, komponen utama. Tapi kalau ada penjelasan bahwa semesta, berarti dia melibatkan Indonesia dengan segala komponen-komponennya. Tidak hanya tanggung jawab dari TNI dan Polri. Nah, tapi kita harus paham juga di bunyi pasal 30 ayat 3 itu menyebutkan bahwa oke ya.
menjaga ketertiban. Berarti kalau kita berbicara menjaga kedaulatan negara itu tugas dari TNI. Nah, makanya kita harus paham juga itu merupakan suatu bentuk dari realisasi reformasi birokrasi di tubuh ABRI ketika pada masa Orde Baru, yaitu pemisahan antara TNI dan Polri, ya. Karena pada masa Orde Baru itu ada yang namanya dui fungsi ABRI. Oke, mungkin sampai di situ ada yang ditanyakan dari adik-adik yang ada di sini. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan, ya. Di nomor 17, pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia, siapa yang paling berwenang dan bertanggung jawab atas penggerakan kekuatan Tentara Nasional Indonesia? Kita harus paham betul bahwa yang namanya TNI dan Polri itu dipimpin oleh seorang yang namanya jenderal. Kalau itu berhubungan dengan yang namanya TNI, berarti ada seorang yang namanya Jenderal TNI. Kalau itu adalah seorang pimpinan dari Polri, itu berarti seorang yang namanya Kapolri. Nah, kalau ini berhubungan dengan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia adalah maka jawabannya itu adalah presiden. Karena kita paham baik-baik ya jawabannya presiden. Kenapa jadi presiden? Kita tahu bahwa di dalam undang-undang tentang kepolisian negara, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan di Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa TNI dan Kapolri itu berada langsung di bawah dari komando presiden, karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berhak untuk memilih seorang Kapolri dan Panglima TNI itu adalah presiden. Sehingga kita paham kalau mereka adalah mandataris presiden, maka mereka bertanggung jawab langsung dengan presiden. Maka kita harus juga sejalan dengan bunyi pasal 1 yang menyebutkan bentuk negara Indonesia dan bentuk pemerintahan negara Indonesia. Dia adik-adik di sini juga harus paham betul kalau ada pertanyaan yang menanyakan tentang bentuk negara Indonesia itu apa, maka kebanyakan kita salah menjelaskan dan menjawabnya. Kalau bentuk negara kita di sini ada yang tahu? Ada di sini ada yang tahu apa bentuk negara Indonesia? Ada yang bisa jawab bentuk NKRI. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, pahami baik-baik, itu bunyi pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, itu pasal dasar yang wajib adik-adik paham. NKRI itu berarti Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berarti ada bentuk kesatuan, ada bentuk republik. Nah, di sini adik-adik harus paham apa perbedaan antara kesatuan dengan kata republik. Ingat ya, bentuk negara Indonesia itu bentuknya adalah negara kesatuan. Kalau republik itu adalah bentuk dari pemerintahan. Nah, beda lagi kalau ada pertanyaan sistem pemerintahan. Kalau sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia, itu ada sistem pemerintahan yang namanya presidensial. Nah, jadi ini dasar ya, kalau belajar tes wawasan kebangsaan, maka inilah merupakan suatu aturan dasar yang adik-adik wajib paham. Karena di undang-undang di pasal 1 itu menyebutkan tentang bentuk negara dan kedaulatan negara. Maka kalau ada pertanyaan, apa bentuk negara Indonesia? Maka jawabnya jangan republik. Karena republik itu bukan bentuk negara, tapi adalah bentuk pemerintahan. Nah, kalau bentuk negara kita adalah kesatuan. Itu juga sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Karena juga banyak, bukan hanya adik-adik yang hanya yang baru lulusan SMA saja, banyak juga yang saya ajari itu kalau tes-tes CPNS itu mereka juga sudah kuliah, kadang-kadang lulusan hukum dan lain-lain. Kadang-kadang ketika ditanya bentuk negara Indonesia apa, ya mereka jawabnya masih banyak republik. Karena mereka tidak mengetahui republik itu bukanlah bentuk negara, tetapi adalah bentuk pemerintahan. Nah, yang berlaku di Indonesia, kita pernah menganut bentuk negara kesatuan, kita juga pernah menganut bentuk negara serikat.
Jadi ada namanya kalau bentuk negara yang pernah berlaku di Indonesia itu ada kesatuan, ada serikat. Nah, itu korelasinya, hubungannya nanti adik-adik juga harus belajar tentang ketika kita memahami tentang undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia. Maka ada yang namanya Undang-Undang 45, Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama, yang berlaku dari tahun 1945 sampai 49. Kemudian kita menganut sistem yang namanya bentuk negara kita adalah negara kesatuan. Tetapi ketika kita berlaku Undang-Undang RIS 1949 sampai 1950, kita menganut sistem negara serikat. Nah, karena kita menggunakan UUD RIS ya, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat selama 1 tahun. Kemudian kita berubah lagi menjadi Undang-Undang sementara UUDS ya 1950 ya, yang mana sistem pemerintahan kita berubah menjadi sistem pemerintahan parlementer di sana karena sistem kabinet yang berlaku. Lalu muncul Dekret 5 Juli 1959, kita kembali lagi ke UUD 45 dan bentuk negara kita kembali ke negara kesatuan. Nah, jadi rentetan itu harus paham. Jadi apa hubungannya kita paham tentang bentuk negara dan bentuk pemerintahan serta sistem pemerintahan, karena hubungannya nanti dengan konstitusi, dengan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Nah, ini harus nanti kita coba mudah-mudahan ada soal di sini yang disediakan untuk kita supaya lebih paham tentang pemahaman kita tentang bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Nah, kalau bentuk pemerintahan yang dipakai banyak di negara di dunia itu selain bentuknya republik, ada bentuk pemerintahan namanya monarki. Ya, monarki itu berarti sistemnya itu berupa kerajaan atau kesultanan. Oke, next ya. Nomor 18. Dalam memberikan amnesti abolisi, Presiden memperhatikan pertimbangan. Nah, ini berarti jelas ini adalah bunyi pasal 14 ya. Bunyi pasal 14 ayat 2. Nah, kalau bunyi pasal 14 ayat 1 itu menyebutkan bahwa Presiden itu ini kan berhubungan dengan yang namanya kewenangan lembaga atau pemerintah negara, yaitu presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan, dia berhak untuk memberikan yang namanya amnesti dan abolisi. Nah, sekarang kalau kita pahami amnesti itu apa, abolisi itu apa, selain amnesti dan abolisi ada kata yang namanya di soal nomor 19 ya, ada yang namanya gerasi dan rehabilitasi. Nah, kalau kita pahami amnesti itu berarti pengampunan. Kalau yang namanya abolisi itu berarti adalah merupakan menyatakan tidak bersalah. Kalau gerasi itu adalah pengurangan masa tahanan. Kalau rehabilitasi itu berarti pengembalian nama baik. Berarti kita harus paham di soal nomor 18 berdasarkan bunyi pasal 14 ayat 2. Jadi itu dasarnya ya. Jadi sebenarnya apa yang kita pelajari di sini ini kalau bicara tes wawasan kebangsaan, sekalipun itu tidak ada bunyi pasal, tidak ada bunyi ayat UUD 1945, karena kunci pokok ketika kita belajar tes wawasan kebangsaan itu berarti harus memahami tentang pasal-pasal dalam pembukaan UUD 1945 dari pasal 1 sampai pasal 37 ditambah 3 pasal peraturan peralihan dan 2 pasal peraturan tambahan. Jadi total pasal dalam UUD 45 setelah amandemen itu jumlahnya ada 73 ayat. Waktu sebelum amandemen itu ada 37 ayat itu. Nah, itu harus adik-adik baca di sini karena kalau soal nomor 18 ini kan ini bukan tidak ada di buku-buku yang berupa deskripsi atau narasi. Ini sebenarnya bunyi pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, langsung saja kita jawab. Nah, untuk memberikan yang namanya amnesti dan abolisi itu Presiden harus meminta pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, kepada DPR. Nah, kalau bunyi pasal 14 ayat 1 itu menyebutkan bahwa untuk memberikan yang namanya gerasi dan rehabilitasi, Presiden itu meminta pertimbangan kepada Mahkamah Agung ya. Kalau ini kepada MA, kalau ini kepada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Ini sebenarnya bunyi pasal. Jadi kalau kita tidak pernah bunyi pasal 14 ayat 1 dan 2 tidak pernah baca, saya rasa akan sulit untuk mencoba menjawab pertanyaan ini. Oke, sampai di situ dari nomor 18 dan 19 adakah yang ditanyakan? Nah, jadi kalau untuk memahami tentang kewenangan dan tugas presiden, adik-adik harus baca dari pasal 10, 11, 12, 13, 14 dan sampai pasal 15. Jadi selain kewenangan presiden itu memberikan gerasi, amnesti, abolisi dan
rehabilitasi, Presiden juga berhak mengangkat duta besar dan konsul, Presiden juga berhak menyatakan negara dalam keadaan bahaya, Presiden berhak untuk menyatakan negara untuk perang. Jadi ada banyak menjadi tugas dan kewenangan. Nah, itu dasarnya dari pasal 10 sampai pasal 15. Silakan nanti adik-adik dibuka pasal-pasal ya. Saran saya saja kalau adik-adik mau belajar tentang pasal undang-undang lebih mudah itu silakan dicoba di-download aplikasi saja di Play Store atau di App Word atau di mana saja. Cari aplikasi judulnya tentang Pancasila dan pembukaan UUD 1945 supaya lebih gampang dan mudah saja kita belajarnya. Oke, sampai nomor 19 di sini adakah pertanyaan dari adik-adik di sini? Jadi saya jelaskan juga sama adik-adik di sini peserta yang akan mengikuti tes untuk menjawab soal tes wawasan kebangsaan, maka adik-adik itu punya satu kunci dasar yang wajib tidak boleh dilupakan, yaitu pemahaman kita harus secara menyeluruh. Maksud secara menyeluruh itu nanti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak bisa dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Kenapa? Karena Pancasila itu dia menjiwai seluruh pokok pikiran dalam pembukaan UUD 45, baik pokok pikiran pertama, kedua, ketiga, dan kelima. Maka selain nanti memahami tentang yang namanya bagaimana cara pengaplikasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, maka juga adik-adik harus paham tentang nanti seperti yang saya jelaskan di awal tadi tentang yang namanya makna dari pembukaan UUD 1945 setiap alineyanya. Nah, jadi kita paham betul ya di alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga, dan alinea keempat. Lalu ada pertanyaan nanti. Pertanyaannya begini, Pancasila itu ada di mana dalam pembukaan di dalam UUD 1945? Maka Pancasila itu tidak ada di yang namanya pasal-pasalnya, tidak ada di dalam yang namanya penjelasannya. Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu menyebutkan bahwa Pancasila itu ada pada pembukaan UUD 1945. Tepatnya Pancasila itu menjiwai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi adik-adik juga harus paham nanti makna alinea pertama itu apa, makna alinea kedua itu apa, makna alinea ketiga itu apa, dan makna alinea keempat itu apa. Nanti kalau kita sudah beberapa soal, nanti mungkin perlu saya jelaskan sedikit apa makna dari setiap alinea pembukaan UUD 45. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 20. Pihak yang berhak untuk melakukan peradilan kasasi dalam sistem peradilan di negara Republik Indonesia. Nah, ini sebenarnya adalah bunyi pasal 24 ya, 24A. Jadi adik-adik harus buka nanti tentang peraturan lembaga kehakiman negara tentang peradilan ya, yaitu pasal 24A, pasal 24B, dan pasal 24C. Ya, pasal 24A, 24B, 24C. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Nah, ini sebenarnya adalah bunyi pasal 24A ya, tentang Mahkamah Agung ya, tentang Mahkamah Agung yang menjadi tugas pokok dari Mahkamah Agung itu salah satunya adalah mengadili tingkat kasasi ya, mengadili tingkat kasasi. Jadi pertanyaannya apa itu tingkat kasasi? Tingkat kasasi itu adalah tingkat akhir di mana keputusannya tidak boleh lagi diganggu gugat ya. Itu berarti yang disebut dengan kasasi. Ya, berarti jawabannya nomor 20 ini adalah D, Mahkamah Agung. Ingat ya, adik-adik harus baca tadi pasal 24A, 24B, dan 24C. Kalau 24B itu tentang Komisi Yudisial, kalau 24C itu tentang Mahkamah Konstitusi, ya, tentang MK. Nanti baca tugas pokok dan wewenangnya. Selain itu juga yang penting dari tugas Mahkamah Agung selain mengadili tingkat kasasi, Mahkamah Agung juga dia nanti menguji peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terhadap
undang-undang ya, terhadap undang-undang. Nah, kalau tugas MK di pasal 24C itu menyebutkan bahwa kalau MK itu menguji peraturan menguji undang-undang ya terhadap undang-undang dasar. Nah, maka kita harus tahu kemana ada urutannya. Peraturan perundang-undangan yang tertinggi di Indonesia itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang paling tinggi yang berlaku di Indonesia itulah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua itu ada yang namanya TAP MPR. Yang ketiga itu ada Undang-Undang dan Perpu. Yang keempat itu ada PP, Peraturan Pemerintah. Yang kelima itu ada namanya Perpres atau Peraturan Presiden. Yang terakhir adalah Perda, Peraturan Daerah. Yang terakhir Perda ya, Peraturan Daerah. Oke, sampai di situ adakah yang ditanyakan? Diingat ya, tolong adik-adik dicatat atau diingat baik-baik tadi pasal-pasal yang menjadi prioritas kalau adik-adik mau baca supaya nanti itu menjadi yang namanya unsur pokok ketika kita mencoba memahami dan mempelajari tes wawasan kebangsaan. Tadi dari awal tadi ada pasal yang sudah kita singgung, pasal 1 ya. Kemudian lagi ada pasal yang namanya pasal 27 ayat 3 dan pasal 30. Kemudian di soal nomor 19 tadi ada pasal 14 ayat 1 dan pasal 14 ayat 2. Dan ini di nomor 20 itu ada pasal 24A. Ya, 24B dan 24C. Oke, ada yang ditanyakan sampai di situ? Ya, tolong diingat baik-baik ya pasal-pasal yang saya sebutkan tadi. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Di soal nomor 21 ya, soal nomor 21. Kira-kira ada yang bisa jawab soal nomor 21 ini? Ada yang bisa jawab? Pak. Apa jawabannya? Ya. Mendagri, Menlu, dan Menhan ya, Menteri Pertahanan. Oke ya, jadi ingat ya, apabila presiden dan wakil presiden itu dia mangkat atau diberhentikan melalui yang namanya bisa dilengserkan secara paksa atau melalui yang namanya apa istilahnya itu melalui yang namanya keputusan sidang paripurna ya, atau karena misalkan meninggal dunia atau karena telah melanggar hukum atau undang-undang, maka dia dapat diberhentikan secara paksa dan dia digantikan sementara oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan. Tetapi jika itu hanya presidennya, wakilnya tidak, wakilnya masih ada, maka wakillah yang menjadi presiden. Lalu nanti wakil itu menunjuk yang namanya seseorang yang untuk dijadikan sebagai wakil ya. Itu diatur dalam undang-undang. Oke, berarti jawabannya nomor 21 itu E ya. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan. Oke, lanjut nomor 22. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan Komisi Yudisial. KY. Nah, ini berarti dasarnya adalah adik-adik harus baca tentang yang namanya pasal 24B ya, pasal 24B. Di anggota Komisi Yudisial itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan dari yang namanya, ini sebenarnya bunyi pasal ya, pokoknya tolong nanti adik-adik ingat baik-baik dan dibuka baik-baik pasal 24A tentang MA, pasal 24B itu tentang yang namanya Komisi Yudisial, dan pasal 24C tentang Mahkamah Konstitusi. Nah, di bunyi pasal 20 ini sebenarnya bunyi pasal 22 ayat 3 ya, bahwa anggota Komisi Yudisial itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.
Jadi tolong nanti adik-adik dibuka ya pasal 24A, 24B, dan 24C. Oke, ini bunyi pasal ya dalam Undang-Undang Dasar. Oke, nomor 23. Nah, urutan 4 pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan 1945 adalah, nah sekarang perhatikan baik-baik ya. 4 pokok pikiran pembukaan UUD 1945 berdasarkan TAP MPRS nomor 20 garing MPRS garing 1969 itu menyebutkan tahun 2000 itu menyebutkan bahwa pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 itu terdiri dari 4 pokok pikiran. Ya, 4 pokok pikiran itu adalah pokok pikiran pertama itu dijiwai oleh sila ketiga, pokok pikiran kedua itu dijiwai oleh sila keempat, pokok pikiran ketiga itu dijiwai oleh sila kelima, pokok pikiran keempat dijiwai oleh sila 1 dan sila kedua. Ya, dijiwai oleh sila 1 dan sila kedua. Nah, berarti kita harus paham kira-kira menurut adik-adik yang manakah jawabannya di soal nomor 23 ini. Negara menghendaki persatuan. Itu sila keberapa? Ada yang tahu? Negara Sila ketiga, Pak. Oke, sila ketiga. Berarti satunya betul ya. Nah, karena tadi kan pokok pikiran pertama dijiwai oleh sila ketiga. Oke ya. Oke, berarti satunya betul. Berarti yang di depannya ada 1, maka itu yang betul. Kemudian lagi. Yang kedua itu nomor berapa? Karena yang kedua itu dijiwai oleh sila keberapa? Sila keempat. Apa? 3, Pak. Ya. 3. Oke, good ya. Negara itu berkedaulatan rakyat. Berarti kan kita tahu bunyi sila keempat itu kerakyatan yang Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti jawabannya sudah jelas ya. 1, 3, 2, dan 4. Oke ya. Berarti jawabannya 1, 3, 2, 4. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Oke, itu berarti dasar kalau kita memahami tentang yang namanya pokok pikiran ya. Oke, sorry ya tadi ya. TAP dasarnya inilah dasar peraturan yang mengaturnya TAP MPR S nomor 20 garis miring MPRS garis miring 1966 ya, 1966. Tadi saya sebutkan 2000 ya, 1966. Itu dasar pokoknya yang mengatur tentang yang namanya pokok pikiran dalam pembukaan UUD 45. Pokoknya kita sederhanakan saja, 4 pokok pikiran itu sila pertama itu menjiwai pokok pikiran keempat ya. Jadi pokok pikiran keempat itu dijiwai oleh sila 1 dan 2. Pokok pikiran ketiga itu dijiwai oleh sila kelima. Pokok pikiran kedua dijiwai oleh sila keempat. Pokok pikiran yang pertama dijiwai oleh sila ketiga. Berarti kalau disuruh mengurutkan, cari yang itu bunyinya berhubungan dengan sila ketiga. Itu yang urutan yang pertama. Ya. Oke, jawabannya tadi adalah D. Nah, kalau misalkan saya beri contoh, misalkan ya, kalau seandainya kita berbicara tentang yang namanya menghargai perbedaan agama, maka itu termasuk pokok pikiran yang menghargai perbedaan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Karena agama adalah merupakan keyakinan, berarti dia adalah pokok pikiran keberapa? 3. Dalam undang-undang. Maka jawabannya pokok pikiran keempat. Nah, karena pokok pikiran keempat tadi dijiwai oleh sila pertama dan kedua. Nah, beda lagi kasusnya begini ya. Kalau kita berbicara tentang
suka menggunakan produk-produk dalam negeri. Nah, berarti itulah merupakan pokok pikiran dalam pembukaan UUD 45 yang keberapa? Pertama. Oke, yang pertama. Karena pokok pikiran pertama tadi dijiwala sila ketiga. Tiga. Berarti kan menggunakan produk dalam negeri itulah merupakan sila ketiga, ya kan? Nasionalisme. Ya. Berarti itu pokok pikiran pertama. Jadi begitu analoginya, ya. Memang agak sedikit berbelit-belit atau rumit ya kalau kita memahami pokok pikiran dalam pembukaan. Yang penting kita tahu, ini kan tahapnya harus 2 tahap nih. Tahap pertama kita harus tahu tentang yang namanya arti dan makna dari setiap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu nanti baru kita masukkan ke dalam pokok pikiran. Nah, jadi pokok pikiran pertama itu sila ketiga, pokok pikiran kedua itu sila keempat, pokok pikiran kelima itu ketiga itu sila kelima, pokok pikiran yang keempat itu sila 1 dan 2. Jadi ingat ya, pokok pikiran keempat dijiwailah 2 sila. Oke ya. Nah, sedikit langsung saja saya singgung tadi bahwa di dalam pembukaan UUD 45 terdapat 4 alinea. Di alinea pertama itu dia menyebutkan bahwa pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Berarti intinya pada alinea pertama dalam pembukaan UUD 45 itu negara Indonesia itu anti terhadap segala bentuk penjajahan. Itu maknanya. Nah, kalau makna dalam alinea kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Berarti arti dari alinea kedua dalam pembukaan UUD 45 itu menyebutkan tentang yang namanya pernyataan kemerdekaan. Kenapa kemerdekaan harus dinyatakan? Karena salah satu unsur terbentuknya negara yaitu selain adanya wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat, kita juga wajib mengetahui bahwa terbentuknya negara juga diharuskan mendapatkan pengakuan secara internasional. Kita tidak mungkin minta diakui kalau kita tidak pernah menyatakan kemerdekaan. Jadi pada alinea kedua itulah bentuk pernyataan kemerdekaan. Ingat ya, tadi alinea pertama adalah kita anti terhadap bentuk penjajahan. Di alinea kedua itu maknanya bahwa kita menyatakan bentuk kemerdekaan kita. Dan di alinea ketiga bunyinya atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, bunyi di alinea ketiga ini menyatakan tentang yang namanya bahwa kemerdekaan Indonesia itu tidak hanya didapat dari hasil usaha saja, tetapi rakyat Indonesia percaya itu sebagai berkah dari rahmat Tuhan yang Maha Esa. Inilah buktinya bahwa negara Indonesia bukanlah negara yang sekuler ya, atau memisahkan antara dunia dengan agama. Kemudian yang alinea terakhir yang keempat, kita harus paham bahwa di alinea keempat ini cukup panjang karena bunyinya kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketitipan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada isinya ada Pancasila. Di intinya sederhana, di alinea keempat ini tentang yang namanya adalah tugas, tujuan, ada cita-cita, ada fungsi, dan ada dasar negara. Dasar negara karena di akhir itu terdapat apa? Teks Pancasila. Ya, tugas kita apa? Tugas negara apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga perdamaian, mensejahterakan rakyat. Itu merupakan tugas, cita-cita, dan tujuan negara. Itu termaktub dalam alinea keempat. Nah, jadi itu pemahamannya di situ. Karena kita membahas di nomor 23 tentang yang namanya, tadi kita bicara tentang pokok pikiran, maka kita harus paham juga tentang makna dalam alinea tersebut. Ya. Oke, sampai soal di situ adakah yang ditanyakan? Kalau penjelasan saya agak cepat ya.
Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, ini berbeda. Kalau yang saya sebutkan tadi adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang hierarki peraturan perundang-undangan, maka ini yang ditanyakannya adalah tentang TAP MPR Nomor 3 Tahun 2000. Dia juga menanyakan tentang yang namanya urutan peraturan perundang-undangan. Tidak berbeda jauh dengan yang namanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa tahapan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang paling tinggi itulah Undang-Undang Dasar 1945, ya. Nih, ya. Yang kedua itu adalah TAP MPR, yang ketiga itu ada undang-undang dan undang-undang Perpu, ya, peraturan pengganti undang-undang. Kemudian ada PP, peraturan pemerintah, dan ada Kepres yang sebenarnya kalau dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 namanya dia Perpres, peraturan presiden. Nah, kalau yang ini yang terakhir paling rendah adalah Perda, peraturan daerah. Nah, tadi kan saya jelaskan dengan adik-adik ya, di sini ada peran dan wewenang dari lembaga Mahkamah Agung dan Komisi Mahkamah Konstitusi ya. Tadi saya sebutkan bahwa salah satu tugas Mahkamah Agung itu adalah dia menguji peraturan perundang-undangan terhadap yang namanya undang-undang. Nah, ingat ya, di manakah undang-undang berarti tugas MA itu dia menguji. Ini nah, peraturan yang berada di bawah undang-undang ya, sampai sini ya, sampai Perpres terhadap undang-undang. Maka itu tugas dari yang namanya MA. Nah, kalau tugas MK berdasarkan pasal 24C, dia menguji undang-undang, yang undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Karena ada asasnya begini, apabila peraturan perundang-undangan yang di bawah itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya, maka yang di bawahnya itu dianggap tidak sah. Atau ada asas lagi, apabila ada peraturan perundang-undangan yang baru dibuat, dan itu akan mengesampingkan peraturan undang-undang yang lama. Jadi yang baru yang dipakai, yang lama tidak dipakai. Makanya jumlah undang-undang ini agak susah kita pelajari. Kenapa? Karena undang-undang itu sifatnya selalu mengalami yang namanya banyak perubahan dalam setiap perubahan tahun. Dan ada banyak undang-undang yang terdapat di Indonesia. Makanya untuk fokus kita belajar tes wawasan kebangsaan, kita fokusnya di pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 saja, tidak perlu di dalam undang-undang karena ini aspeknya sangat luas dan agak susah dipahami. Maka jawabannya adalah A di sini ya. Ini urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, sama ingat ya, masih banyak beberapa buku-buku materi atau soal-soal di internet yang menggunakan istilah lama. Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri dari yang namanya pembukaan dan pasal-pasal. Kalau yang aturan lama itu menyebutkan ada pembukaan, ada batang tubuh, ada penjelasan. Nah, itu sebelum amandemen. Jadi kalau ada kalian ketemu dengan kata istilah batang tubuh, maka itu berarti adalah merupakan dari isi dalam UUD 45 yang sebelum amandemen. Kadang ada kata batang tubuhnya dan penjelasannya. Karena substansi dalam UUD 45 itu sekarang ini setelah amandemen itu hanya terdiri dari yang namanya pembukaan dan pasal-pasal. Ya, mudah-mudahan bisa diingat dengan baik. Nah, kemudian lagi yang berikutnya di soal nomor 25. Nah, di soal nomor 25 yang wajib adik-adik harus paham itu adalah ini Piagam Jakarta atau yang sering dikenal dengan istilah Jakarta Charter merupakan hasil dari Panitia 9 yang diketuai langsung oleh Insinyur Soekarno. Ada yang hafal, ada yang ingat siapa saja anggota-anggota Panitia 9? Nah, pokoknya yang ada di sini semua adalah merupakan anggota Panitia 9 ya. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah orang yang mengusulkan nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta dalam anggota Panitia 9? Jawabannya siapa? Ini sudah pernah saya singgung di pertemuan pertama kemarin. Siapa jawabannya? Ya, Mr. Muhammad ya? Yamin.
Di pokoknya ingat baik-baik ya, orang yang pertama kali memperkenalkan istilah Pancasila itu adalah Insinyur Soekarno. Ya, itu yang pertama kali memperkenalkan istilah Pancasila. Itu Insinyur Soekarno. Soekarno juga dia pernah mengusulkan selain kata Pancasila, Soekarno juga pernah mengusulkan ada yang namanya Trisila. Ya, selain Trisila, Soekarno juga pernah mengusulkan kata Ekasila. Ya, Ekasila. Oke, sampai di situ adakah yang ditanyakan atau yang mau ditanggapi terlebih dahulu? Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke ya, jelas ya. Jadi kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke soal nomor 26 ya. Tentang pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang pengangkatan dan pemilihan hakim agung. Jadi kalau kita pahami baik-baik, Mahkamah Agung itu dipimpin oleh seorang hakim agung, ya ingat ya, dipimpin oleh pimpinan seorang yang namanya hakim agung. Ya, dipimpin oleh anggotanya namanya hakim agung. Nah, hakim agung ini nanti Mahkamah Agung ini nanti diketuai oleh seorang yang namanya ketua, yang mana ketua Mahkamah Agung itu nanti dipilih oleh siapa? Ada yang bisa jawab di sini? Jadi sebenarnya ini penjelasan bunyi pasal lagi. Tadi Mahkamah Agung tadi ada di pasal berapa? Pasal 24A ya. Nanti silakan adik-adik baca pasal 24. Ini dasarnya ya. Dasarnya adalah pasal 24A ayat 4 ya, ayat 4. 24A ayat 4. Ini dasarnya yang mengatur tentang pemilihan hakim agung ya. Bahwa hakim ketua Mahkamah Agung itu nanti dipilih ketua Mahkamah Agung itu dipilih oleh dari Hakim Agung. Jadi ingat ya, tadi Mahkamah Agung itu terdiri dari hakim-hakim agung, yang mana hakim-hakim agung tadi akan memilih dan dipilih di antara mereka seorang ketua dan wakil Mahkamah Agung. Itu didasarkan bunyi pasal 24A ayat 4. Di dasarnya pasal 24. Jadi ada banyak sekali, kita dari tadi ketemu banyak tentang MA. Padahal sebenarnya dalam realitanya pada masa pemilu, pasca pemilu dan akan diselenggarakannya pemilu kepala daerah ini sebenarnya banyak lembaga yang paling dipakai dan disorot adalah Mahkamah Konstitusi. Karena kedudukannya itu berhubungan dengan menyelesaikan sengketa-sengketa pemilu yang berlaku di Indonesia. Ya. Oke, jadi jawabannya nomor 26 tadi adalah E. Karena bunyi pasal 24A ayat 4 itu menyebutkan bahwa Mahkamah Agung itu dipimpin oleh seorang yang namanya ketua dan wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Hakim Agung. Berarti jawabannya adalah E. Oke, sekarang sampai di situ ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke soal nomor 27. Oke, tidak ada ya. Lanjut ya. Dari tinjauan sejarah atau historis, pelaksanaan demokrasi terpimpin di Indonesia dilaksanakan dengan cara sebagai berikut ya. Demokrasi terpimpin itu kapan, ya kan? Tahu demokrasi terpimpin kapan? Kita ada demokrasi liberal, demokrasi terpimpin. Fase demokrasi terpimpin itu dari tahun 1959 sejak keluarnya dekret 5 Juli 1959 sampai lengsernya pemerintahan Orde Lama zaman Soekarno. Nah, demokrasi terpimpin itu
pada masa itu berkembang suatu ideologi yang cukup luar biasa mempengaruhi perubahan yang namanya politik Indonesia. Di jawabannya kalau kita tinjau dari sudut pandang historis, pada masa demokrasi terpimpin bahwa karena Partai Komunis itu cukup kuat di Indonesia, Soekarno itu mengambil satu titik jalan tengah untuk bagaimana cara menggabungkan beberapa ideologi sebagai bentuk dasar dalam pemerintahan negaranya. Dia menyebutnya dengan kata istilah namanya nasakom, nasionalis, agamis, dan komunis. Ya, berarti kita tahu Soekarno itu merangkul golongan-golongan komunis pada masa demokrasi terpimpin karena Soekarno tahu betul bahwa Partai Komunis itu kedudukannya sangat kuat di Indonesia. Nah, yang perlu adik-adik paham juga, bukannya Soekarno tidak bisa memberantas komunis di Indonesia, tetapi Soekarno tidak mau menyakiti rakyatnya sendiri seperti negara-negara fasis di negara-negara Eropa, misalnya seperti negara Jerman, misalkan negara-negara Italia misalkan, atau kalau kita lihat di negara Asia Timur itu seperti negara Cina, kalau di Eropa lagi satunya adalah negara Rusia, yang mana itu banyak terjadi yang namanya pembantaian yang diakibatkan oleh seorang pemimpin yang diktator. Soekarno bukan tidak mampu untuk menumpas komunis di Indonesia, karena Soekarno tahu bahwa komunis di Indonesia itu terdiri dari pendukungnya adalah orang-orang rakyat kecil dan orang-orang kelas bawah, yaitu kelompok Marhen yang disebut dengan Soekarno, yaitu kelompok kelas kecil yang terdiri dari buruh dan petani. Nah, Soekarno tidak mungkin memusuhi rakyat-rakyat kecil. Nah, inilah bedanya komunis di Indonesia dengan komunis di Vietnam misalkan ya, yang mana Partai Komunis di Vietnam itu dipimpin oleh para elit-elit politik ya. Berbeda lagi dengan komunis di Cina. Kalau kita bicara komunis di Cina, sistem pemerintahan Cina dengan ekonomi Cina hari ini dia memang menganut paham komunis, tetapi dalam pelaksanaan pemerintahan dan ekonomi global mereka menganut sistem ekonomi liberal sebenarnya, karena tergantung pada kapitalisme atau penguasaan modal. Oke, itu sedikit intermezzo saja. Di kalau nomor 27 itu jawabannya adalah merangkul golongan komunis di Indonesia. Karena pada saat itu hubungan Indonesia dengan negara-negara Soviet itu cukup baik. Kenapa cukup baik? Karena kita paham pada fase itu pun demokrasi terpimpin, dunia kita sedang digoncang oleh yang namanya dua konflik, dua negara adik kuasa besar, yaitu antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat, ya, USA dan USSR, ya, antara Soviet dan Amerika. Nah, tetapi kita tahu dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, kita lebih condong memihak kepada yang namanya blok dari timur, yaitu paham komunis. Itu ditandai dengan hubungan dan kerjasama yang baik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Uni Soviet saat itu. Kenapa cukup baik? Karena kita tahu Indonesia diberi banyak bantuan persenjataan dalam melaksanakan operasi Trikora 3 Komando Rakyat ke Irian Barat. Oke, sampai nomor 27, adakah yang ditanyakan? Ya, karena waktu kita sudah jam 12 ya, waktu kita 60 menit, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Jadi kesimpulannya tadi teman-teman di sini atau ada di sini harus paham betul bahwa tolong tadi ketika kita belajar tes wawasan kebangsaan, kalau adik-adik ingin begitu paham dan begitu mengerti tentang isi dari tes wawasan kebangsaan, maka tolong pelajari tentang bunyi dan isi-isi pasalnya. Karena ini juga dipakai nanti kalau siapa tahu adik-adik di sini yang mau ikut juga mendaftar di beberapa ikatan kedinasan seperti IPDN atau STAN dan lain-lain yang di dalamnya terdapat tes untuk tes wawasan kebangsaan atau TWK, yang mana kita tahu TWK untuk tahun-tahun ini saja itu banyak yang sebenarnya adalah bunyi pasal yang dijadikan soal, tetapi kita tidak tahu bahwa itu adalah isi pasal. Ya, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Kalau nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Saya Helmi Hakim dari Banjarmasin. Saya tutup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Mas Helmi atas penjelasannya. Jadi hari ini kita sudah mendengarkan penjelasan dari Mas Helmi, teman-teman. Kalau ada pertanyaan nanti silakan disampaikan di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf kalau ada suara dari belakang karena ada kelas juga. Jadi saya tutup dulu pertemuan kali ini. Selamat siang, puasa tetap semangat puasanya, lalu stay safe buat teman-teman, semoga sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.
tidak langsung maupun pengamalan secara langsung. Yang kelima, tidak melanggar hak-hak kewarganegaraan orang lain. Ini jelas pengamalan sifat